Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat sore, siang menjelang sore. Apa kabar? Semua sehat walafiat ya. Itulah harapan saya dan juga ya semua teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya membawa sebuah renungan ya tentang akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan ini. Kita harus selalu, karena bagaimanapun iblis tidak senang ya terus secara masif untuk menyerang iman kita. Maka kita sebagai orang percaya tetap kita waspada. Bahkan Alkitab ya mengingatkan kita bahwa hati-hati supaya jangan kita jatuh. Nah, untuk itu dalam segala kewaspadaan kita tetap berhati-hati. Kita terus bertumbuh di dalam Dia, bangun fondasi imanmu di dalam Kristus. Ya, jangan kepada yang lain. Nah, namun sebelum saya menyampaikan renungan ini, saya rindu untuk kita ya membawa sebuah pujian pengagungan kepada Tuhan, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Dan habis itu nanti saya akan membawa renungan ya singkat pada siang menjelang sore ini. Haleluya, karena saya juga menunggu ya di sini akan dibuat ibadah doa dan puasa di tempat ini habis ya untuk bisa berbuka bersama nanti dengan saudara-saudara jemaat semua. Namun sebelumnya saya menyempatkan diri untuk membawa sebuah renungan. Namun sebelumnya saya mengangkat sebuah lagu dan saya rindu kepada saudara-saudaraku seiman yang ada menonton siaran ini untuk saya untuk menyanyikan atau mengangkat puji. Ya, haleluya. Bagi kakiku terang bagi jalanku, firman-Mu pelita bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Kakiku terang bagi jalanku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu hadirat-Mu, kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan ini kami mau merenungkan firman-Mu. Bapa, urapi hati hamba-Mu ini dan juga para pendengar ya Tuhan, sehingga setiap pemberitaan firman-Mu ya Tuhan tidak pemberitaan yang sia-sia Tuhan, tetapi firman-Mu yang berkata Tuhan, firman yang keluar dari mulut-Mu ya Tuhan tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang Engkau suruhkan baginya. Bapa, jadikanlah hamba-Mu ini menjadi perpanjangan mulut Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada umat yang Engkau kasihi. Mereka diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan mungkin ada di antara mereka yang memiliki banyak persoalan. Ya Tuhan, melalui firman-Mu ya Tuhan menjadi jawaban bagi kami semua. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami. Kekuatan kami untuk melakukan segala sesuatu, untuk menghadapi persoalan hidup ini. Bahkan lebih lagi untuk melawan siasat iblis Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu siasat iblis untuk mengecokkan kami, untuk menjauhkan kami dari Tuhan yang kami percayai. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Demi nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya shalom ya. Nah, saya nggak lama untuk menyampaikan renungan ini ya, karena ada tugas berikutnya selain daripada saya akan ya ikut dalam ibadah doa dan puasa sebentar ya. Jadi kurang lebih setengah jam lagi ya, tapi setidaknya saya juga akan pergi sebentar untuk menjemput anak dulu dari sekolah. Karena istri saya lagi ada urusan yang tidak bisa dihindari. Anak saya juga udah pergi ke kampus, jadi ada anak saya yang nomor 3 dan nomor 4 ya yang saya harus jemput. Jadi tidak ada yang menjemput mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, saya mengetengahkan ya renungan ini sebagai menguatkan kita menjelang kedatangan Tuhan ini, karena kita tahu bahwa siasat iblis menjelang kedatangan Tuhan semakin masif untuk menyerang iman kita, saudara. Tetapi percayalah, kalau kita ada di dalam Tuhan, kalau kita kuat di dalam firman-Nya, saudara, kita tidak akan terpengaruh dengan berbagai macam angin-angin pengajaran yang mengacaukan kita, yang menjauhkan kita dari Bapa di surga. Karena kita percaya Dia adalah Allah yang benar. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Dan tidak mungkin kita sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Nah, untuk itu saya izinkan saya membaca satu ayat ya di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang pertama, yang berkata begini. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saya ulangi, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan. Ya. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali untuk datang ke dalam dunia ini menjadi raja, dan barang siapa yang percaya kepadanya kita akan memerintah bersama dengan Dia. Maka secara masif iblis dengan menggunakan segala siasat dengan kekuatannya, ia melakukan hal-hal yang memutarbalikan segala kebenaran yang sudah diajarkan Alkitab kepada kita, saudara. Nah, untuk itu kita harus waspada. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya teringat dengan pada waktu Yesus dicobai oleh iblis. Pada waktu Yesus berkata, "Hai iblis, enyahlah engkau," maka pada waktu itu Alkitab menceritakan bahwa iblis undur dari dia dan dia menunggu waktu yang tepat. Artinya bahwa dalam kelengahan apapun Yesus ya, dan juga apalagi kita ya sebagai pengikut Kristus, Dia selalu menunggu kesempatan yang baik untuk menyerang kita. Dan sampai kita akan dimakan ya, Dia akan ditelannya. Karena di dalam 1 Petrus berkata bahwa ya iblis seperti singa yang berkeliling untuk mencari mangsa yang bisa ia telan. Nah, di dalam zaman akhir ini kita harus mewaspadai ya tentang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Bahkan mereka menggunakan Alkitab, saudara, mereka memutarbalikan kebenaran di dalam Alkitab.
Mereka berkata bahwa Yesus tidak pernah disalib, Yesus tidak pernah mati, dan yang disalib itu adalah yang diserupakan. Ini adalah sesuatu hal yang konyol. Bahkan sejarah ya dunia, bahkan bukan dari sejarah yang ditulis oleh orang Kristen, saudara, mereka menulis bahwa Yesus ada yang pernah disalib oleh pemerintah Roma ya pada waktu itu ya. Dan ini benar-benar terjadi. Penyaliban Yesus, kematian Yesus itu bukan karangan-karangan, tetapi itu benar-benar sungguh-sungguh itu terjadi. Jadi kalau ada yang memutarbalikan ya Alkitab yang berkata bahwa Yesus tidak pernah disalib tetapi diserupakan, dia diangkat ke langit dan juga nanti dia akan datang untuk mematahkan salib, mematikan Dajjal, itu adalah suatu karangan atau dongeng. Ya, kita mesti mewaspadai di dalam hidup ini ya, bahwa kita tidak boleh mengikuti ajaran-ajaran roh-roh penyesat, ajaran setan-setan. Ya, itu ajaran setan-setan, saudara. Karena iblis berusaha memutarbalikkan kebenaran supaya orang terkecoh, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak suka membaca Alkitab. Ya, ini maaf ya, orang Kristen tidak boleh luput dari namanya membaca Alkitab. Kekristenan tanpa membaca Alkitab adalah kekristenan palsu, saudara. Itulah sebabnya kita harus sungguh-sungguh membaca Alkitab. Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau tidak demikian, kita akan disesatkan, saudara. Kita akan diseret dengan pengajaran-pengajaran yang jahat. Beberapa waktu yang lalu muncul yang namanya ya aliran progresif di Kristen, saudara ya. Jadi mereka itu berasal dari orang Kristen, tetapi mereka menganggap bahwa masih ada juru selamat yang lain selain dari Yesus. Cukup berbuat baik. Padahal Alkitab mengatakan, akulah jalan dan kebenaran. Yesus yang berkata, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya keselamatan itu tidak dapat kita temui dimanapun selain di dalam Yesus. Tidak ada alternatif yang lain yang disediakan oleh Allah selain daripada di dalam Yesus Kristus. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang berkata bahwa di bawah kolong langit ini ya, saya lihat sebentar ya, dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Artinya di dalam Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kalau ada orang yang berkata masih ada alternatif yang lain untuk kita boleh selamat, itu adalah isapan jempol. Itu adalah karangan-karangan belaka. Saya tahu kenapa itu muncul, saudara. Karena mereka ya hanya untuk bertoleransi. Boleh, saya setuju dengan toleransi, saya tersetuju, tetapi jangan pernah kompromi dengan kebenaran. Ya, saya senang, saudara, siapapun, saya nggak membeda-bedakan ya suku, agama, apapun, saudara. Ya, ras kita, etnis kita, saya senang. Ya, harus orang Kristen itu menerima siapapun. Kita harus bertoleransi, tetapi jangan pernah kompromi dengan kebenaran. Karena kebenaran itu adalah kebenaran Allah yang tidak boleh dikompromikan dengan apapun. Nah, untuk itu saudaraku kekasih, menjelang kedatangan Tuhan ini, kita harus terus giat di dalam Tuhan. Kita harus berakar di dalam firman Tuhan. Jadi tips yang pertama, bagaimana supaya kita tidak terseret dengan ajaran roh-roh jahat atau ajaran setan-setan. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu landas iman kita. Cintai firman Tuhan itu, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya. Dan yang kedua adalah jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa cukup saya mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube. Boleh memperkaya ya pengetahuan kita tentang kebenaran, boleh kita menonton YouTube. Tetapi tetap harus kita berpedoman kepada
otoritas yang tertinggi di dalam pengajaran Kristen, yaitu Alkitab. Karena banyak di dalam YouTube juga yang banyak menyesatkan orang, saudara. Kita mesti waspada. Boleh kita mendengar, tetapi selalu cermin kebenaran adalah harus dengan menggunakan Alkitab. Makanya apapun engkau mendengarkan firman Tuhan lewat YouTube, seperti yang saya siarkan sekarang ini lewat TikTok, lewat Facebook, media sosial yang lain, silakan. Ya, saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk banyak belajar, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ingat, selalu bercermin kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab, saudara. Ya, jadi pengajaran yang tertinggi atau otoritas yang tertinggi dalam pengajaran kekristenan adalah Alkitab, tidak ada yang lain. Kalau yang lain itu literatur yang lain, bisa saja ya kita belajar dengan itu, untuk supaya kita bisa melihat bahwa sejarah yang ditulis dalam Alkitab itu benar-benar benar, ya. Jadi Alkitab itu adalah bukan hanya sekedar lihat dengan firman Tuhan, ya betul firman Tuhan, tetapi bisa dibuktikan dengan fakta-fakta sejarah. Nah, fakta-fakta sejarah itu bisa kita lihat di dalam Alkitab, dan juga kita bisa melihat literatur yang lain yang bisa meneguhkan kita berkata, oh iya, apa yang diceritakan oleh Alkitab itu ya dan benar. Ya. Nah, untuk itu saudara, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, perhatikan di dalam, kita kembali ke dalam 1 Timotius tadi, ya, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat tadi. Saya ulangi dengan saya tambahkan di dalam ayat yang kedua. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, saudara. Ya. Jadi iman kekristenan kita itu sudah teruji. Alkitab itu sudah teruji, saudara. Ya, sudah teruji. Dan saya katakan, saudara, bahwa hanya Alkitab yang banyak dihina, difitnah, dicemooh, diuji, dianalisa, saudara. Tetapi perhatikan, saudara, sekalipun mereka merendahkan Alkitab, menghina Alkitab, apa yang diceritakan di Alkitab mereka mengatakan omong kosong. Tetapi Alkitab adalah tetap Alkitab, firman Allah yang sudah tertulis. Dan Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, saudara, tidak akan pernah berubah. Kalau orang mengatakan bahwa Alkitab itu kan terjemahan, iya, tetapi asli buku Alkitab itu ditulis di dalam Perjanjian Lama, ditulis dengan Aramaik, dengan Ibrani, dan juga di dalam Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani. Ya, jadi untuk supaya kita mengerti tentang Alkitab diterjemahkan dengan berbagai bahasa. Kita bersyukur Lembaga Alkitab Indonesia telah menerjemahkan itu. Tetapi keaslian Alkitab itu tetap terjaga. Bagaimana mungkin Allah yang hebat, Allah yang kuat, Allah yang perkasa tidak dapat menjaga apa yang sudah Ia firmankan? Terlalu heran, terlalu ajaib Tuhan Allah kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak mungkin Ia tidak bisa menjaga firman-Nya. Ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita katakan amin akan apa yang diceritakan, yang diberitakan kepada kita, saudara. Karena Alkitab, firman Tuhan yang ada di dalamnya adalah benar-benar isi hati Tuhan, pikiran Tuhan untuk menuntun umatnya untuk percaya kepadanya, supaya manusia tidak binasa, supaya manusia dituntun untuk mengasihi Allah, dan berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, ya, dalam kesempatan ini, ya, kiranya Tuhan Yesus ya memimpin kita, menuntun kita, dan terus menjaga kita. Dia memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menuntun kita dalam segala kebenaran. Di dalam hari Kamis minggu depan tentunya, ya, kita akan memperingati ya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Luar biasa kan? Jadi Tuhan Yesus kita itu bukan hanya sekedar manusia. Dia memiliki dua natur. Natur ilahi
yaitu firman Allah yang telah menjadi daging, dan yang menjadi daging itulah Yesus, saudara. Jadi bukan berarti kalau dia sudah manusia keilahiannya hilang, betul. Walaupun dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua, dikatakan di sini ya bahwa ya dikatakan ya ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa. Jadi Tuhan kita itu, Yesus itu bukan hanya sekedar nabi. Nah, ini ajaran-ajaran penyesat di dalam zaman akhir ini. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu kan manusia biasa, Yesus itu kan hanya nabi. Ya, memang betul, Yesus itu manusia, tapi manusia bagaimana? Manusia yang tidak pernah berdosa. Yesus memiliki gelar seorang nabi karena ia adalah pemberita firman Tuhan, pemberita Injil, saudara. Iya, tetapi perhatikan, dia juga Mesias, adalah juru selamat. Yesus memiliki banyak gelar, sebagai raja, sebagai nabi, anak manusia, apalagi anak domba Allah, apalagi. Jadi semua orang yang memframing itu tidak ada masalah. Tapi yang menjadi persoalan adalah kalau seseorang menyangkal Yesus sebagai Tuhan, ya. Jadi Yesus itu bukan hanya sekadar nabi, bukan hanya sebagai anak manusia, tetapi dia benar-benar adalah Tuhan, Allah yang telah menjadi manusia. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan hal di mana bahwa penyangkalan tentang keilahian Yesus, menyangkal bahwa Yesus bukan Tuhan, itu bukan berasal dari Allah, berasal dari roh-roh jahat, berasal dari para pendusta-pendusta, berasal daripada setan-setan, yang dimana di dalam Matius pasal 4, pada waktu iblis mengundurkan diri dari Yesus, ia menunggu waktu yang tepat. Artinya ia menunggu waktu yang tepat. Siapapun manusia yang mengikuti Yesus, dia menunggu waktu yang tepat di mana iblis akan menarik mereka untuk menjauhkan mereka dari Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, terpujilah dia. Salam. Baik, namun sebelum saya sudahi ya renungan ini, saya membawa sebuah pujian. Ya, ku tak dapat jalan sendiri. Ya, kita berharap ya Yesus selalu menuntun langkah kita, saudara. Ya, oke, saya mengundang Bapak Ibu yang mengikuti siaran ini, kita sama-sama untuk menyanyikan lagu ini, dan nanti kita akan berdoa. Jika ada di antara saudara yang untuk didoakan, boleh Bapak Ibu saudara tulis komentarnya. Saya sebagai hamba Tuhan untuk mendoakan saudara. Haleluya. Di hamba-Mu kasih jalanku gelap dan ngeri, Tuhanku perlu pertolongan-Mu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan
Janganlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. Anda nggak yang meminta doa sebentar ya, sebelum kita masuk di dalam doa. Haleluya. Ya amin ya. Terima kasih atas supportnya semua Bapak Ibu ya. Terima kasih, kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala, berdoa. Ya Allahku, ya Tuhanku, Allah yang kusapa, Allah yang ku percayai di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih hamba telah menyampaikan isi hatimu Tuhan kepada umatmu yang mendengarkan renungan ini. Tuhan, hamba terbatas Tuhan, tapi Engkau Allah yang tidak pernah terbatas Tuhan. Engkau Allah Tuhan Yesus yang terus menerus Tuhan menyempurnakan firman-Mu bagi setiap para pendengar ya Bapa di surga. Bapa, biarlah kasih karunia-Mu terus melimpah atas kami semua. Bapa di surga, hamba berdoa bila ada di antara umat-Mu yang dalam keadaan pergumulan yang berat, Tuhan, terlalu ajaib Engkau untuk mengulurkan tangan-Mu bagi mereka ya Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa-Mu. Juga Tuhan, di antara mereka mungkin ada yang dalam keadaan sakit. Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu, jamah mereka dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, mujizat masih ada bagi kami. Apapun penyakit mereka, mungkin ada yang penyakit, oh Tuhan, liver, penyakit kanker, tumor ganas ya Tuhan, penyakit jantung, kolesterol, tensi yang tinggi, bahkan tensi yang rendah. Dan kiranya Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib bagi umat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka mengalami kebaikan Tuhan, dan mereka bersaksi, sungguh Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih, hamba terbatas telah menyampaikan firman-Mu, tetapi Roh-Mu Tuhan bekerja melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami tak berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, ya saya ucapkan bagi kita selama siang menjelang sore, dan kiranya Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel, Maranatha.